segini, segini, yang paling tinggi adalah ini, yang paling rendah ini, kan gitu kan. Jadi efektif gitu ya, efektif dan efisien waktunya. Tapi yang penting kan masuk dalam jangkauan semua. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Pak, untuk UTS-nya sudah dikoreksi apa belum ya, Pak? Udah saya upload itu nilainya di Sipadu. Jadi belum bisa dilihat ya. Belum, Pak. Iya. Tapi kalau Belum. kita minta boleh nggak, Pak? Sebagai bahan evaluasi buat UASnya, Pak? Boleh, nanti saya kirim ke si Iqbal nanti ya. Oke, Oke, Pak. Pak. Terima kasih, Ya Pak. Iqbal ya. Kamu Siap, Pak. nanti kasih tahu teman-teman kamu nanti ya. Ya, ini semoga bisa dipertahankan ya untuk UAS yang akan datang ya. Hasilnya bagus. Saya juga surprise, saya look nice. Alhamdulillah. Ya. Bagus. Ya, ada jadi dipertahankan untuk ini ya, untuk yang UAS yang akan datang. Jadi lebih berpengalaman lagi kan, bahwa kalau menjawab soal online ini yang penting-penting aja, jangan yang bertele-tele gitu. Cuman yang saya sayangkan kemarin ada teman kamu gitu tulis di sebelahnya, tapi nggak kekirim jawabannya. Ada itu kemarin. Coba, ada nggak? Merasa nggak kemarin itu? Jawaban di sebelahnya Pak, tapi nggak kekirim jawabannya. Karena menganggap seperti hard copy biasa aja kan. Ya, ada nggak kemarin yang kayak begitu? Ya, terus kan nggak ada. Nah, terus nggak dijawab lagi ininya. Soalnya kan ada 7 soal itu A, B, C. Ada yang kurang itu, kan sayang sekali. Harusnya dijawab aja kan. Apa kurang waktunya ya? Saya kemarin nomor 7 belum selesai, Pak, karena kurang waktu. Nah iya, makanya harus di ini 2 jam ya, 2 jam termasuk upload. Iya, Pak. Ya, apa di luar upload 2 jam itu? Termasuk upload. Termasuk upload. Nah, nanti kan kita tim dosen bisa evaluasi lagi dengan 7 soal tadi, berimbang ya antara esai sama hitungan. Hitungan berapa kemarin? 3. Ya, 3 kemarin. Yang esainya 4 ya. Jadi nanti yang akan datang itu ini kan diseimbangkan, kita evaluasi lah. Tapi Anda harus evaluasi juga bahwa di dalam ujian online tadi itu waktu sangat berharga. Oke, Iqbal, berapa orang udah? Baru 31, Pak. Mungkin 31. 31 ya? iya. Nah, udahlah kamu mulai doa aja. Oke, Pak. Faris, silakan dipimpin Faris. Faris. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Kita mulai aja ya. Mulai aja ya. Ya, Itu Pak. yang tayangan saya udah ada belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, gambarnya bergerak nggak? Kursornya bergerak, Pak. Bergerak? Sudah, ya. Gerak ya. Jadi sambil lalu aja, nanti kalau masih ada pertanyaan yang untuk masalah ujian kemarin bisa kita inikan sebelum kita mulai. Masih ada ya. Nanti nilai sementara UTS ini nanti saya kasih sama Iqbal ya, biar Iqbal aja yang ngasih tahu. Nanti kamu tahu nilai-nilai orang tua Iqbal. Kalau yang di Sipadu belum bisa dilihat. Iya, belum, Pak. Belum ya. Ya untuk evaluasi lah. Mudah-mudahan bagus lah, nilainya bagus. Saya juga surprise Anda sudah bekerja keras. Ya, sekarang kita mulai dengan topik yang baru di pertemuan yang ke-8 ini. Ini adalah
bahan kita untuk UAS. Kita mulai dari KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, waktu Anda belajar neraca nasional, Anda pernah nggak disinggung KBLI ini? Pernah Pak, disinggung pernah. Nah, sempat. Kita ulangi lagi ya. Harusnya waktu pertemuan pertama kita itu kemarin, ya, pertemuan pertama kita kemarin, cuman karena dosen menganggap pertanian itu banyak materinya, makanya KBLI ini ditunda sampai pertemuan yang ke-8. Ya, klasifikasi baku lapangan usaha ini, yaitu mengklasifikasikan seluruh aktivitas atau kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia di dalam satu sistem klasifikasi baku, sehingga pengumpulan datanya terintegrasi, tidak ada yang tumpang tindih. Begitu juga nanti dengan penghitungan nilai tambahnya di dalam PDB. Mungkin Anda tidak terlalu nol lah gitu ya, pengetahuan tentang KBLI ini. Ya. Klasifikasi itu ya metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang tertentu. Iqbal, kamu tahu gedung yang di latar belakang itu? Gedung BPS Pak, BPS Pusat. Nah, pernah kamu ke gedung BPS? Pernah Pak, tapi cuma beberapa kali. Ya, itu gedung kita itu, mana tahu kamu nanti di sana kerja. Ya, nah gedung yang sebelah kanan kita di layar itu, itulah tempat KBLI itu disusun itu. Jadi nanti kalau Anda di metodologi ya di gedung 2 namanya, itu di lantai 1 dan 2. Sama dengan PST, pelayanan statistik terpadu. Nggak tahu ya. Ada yang belum pernah ke BPS? Mungkin ya, waktu Mangradika. MP2 K Pak, sudah pernah semua. MP2 K Pak. P2K. Nah, itu kan pernah ke BPS ya. Klasifikasi statistik sebagai acuan standar atau dan alat koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyelenggaraan statistik. Ya. Dia itu terdiri dari konsep, definisi, prinsip, dan tata cara pengklasifikasian yang disepakati secara internasional. Jadi KBLI kita ini itu adalah diadopsi dari ISIC. Nah, mungkin masih ingat ISIC yang di neraca itu ya, International Standard Industrial Classification. Itu revisi 4 ya, yang diterbitkan oleh UN Statistik di PBB di New York. Ya, malah tahu nanti Iqbal, kamu sempat ke New York itu. Ya, malah tahu nanti kamu jadi pimpinan BPS, konferensi kamu ke sana. Nah, itu yang disebut. Nah, ini kamu ingat nih, Pak Emil pernah bilang UN Statistik. Nah, di situ nanti ya, di New York itu tempatnya. Ya. Dia juga merupakan kerangka kerja yang komprehensif. Artinya setiap aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia itu dimasukkan ke dalam sistem klasifikasi yang dibagi habis, ya, yang dibagi habis ke dalam klasifikasi atau kategori. Dasar hukumnya itu sudah biasa ya, kita undang-undang statistik, ya, visi dan misi BPS, peraturan pemerintah, kode etik provinsi, dasar statistik internasional. Nah, sekarang kita mulai dari anak milenial nih. Anda tahu Chef Arnold itu? Ada yang tahu? Tahu Pak. Tahu kan? Nah, mengapa ada begitu banyak klasifikasi? Jadi klasifikasi dari itu banyak. Salah satunya KBLI ini. Ya, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda dan ditujukan untuk pengklasifikasian variabel yang berbeda. Ya, beberapa memiliki cakupan yang berbeda berdasarkan tujuan masing-masing. Nah, kalau kita berbicara Chef Arnold itu yang penyusun tanda tanya itu di kepalanya, ya. Kalau KBLI itu, nah kita mulai dari lapangan usaha apa Chef Arnold ini kerja. Apa kalau chef lapangan usahanya apa?
Masak ya. Masak berarti apa itu? Penyedia makan Tata minuman. boga atau restorannya. Nah, itu kan. Kalau kita berbicara KBKI, apa yang dihasilkan? Apa komoditas yang dihasilkan oleh PT? Nah, itu namanya KBKI, klasifikasi baku komoditas. Kalau ingin tahu jabatannya, apa jabatannya yang diduduki? Itu namanya KBJI, ya, klasifikasi baku jabatan Indonesia. Jadi KBLI ini disusun berdasarkan aktivitas kegiatan ekonomi. Sementara KBKI disusun berdasarkan hasil dari aktivitas ekonomi atau output. Sementara KBJI disusun berdasarkan jabatan yang diduduki oleh seseorang di dalam aktivitas ekonomi. Ya, sehingga Cefarnol nggak ini lagi. Saya sampai lupa, tadi saya upload 3 file kemarin ya. Ya Iqbal ya, 3 file. Iya. Yang satu ini aja yang kita pelajari, yang 2 lagi itu silakan Anda tonton. Ya, ditonton apa itu KBLI, terus KBLI apa pisang apa tuh yang sana ya. Iya, Itu pisang. ditonton aja. Ya, pisang. Kita yang kita tayangkan di sini hanya satu aja karena waktu terbatas. Setelah Chef Arnold ini kita liwatin, ya, jadi ada 3 klasifikasi yang katakanlah yang sering dipakai. KBJI itu yang terakhir tahun 2015, bukunya seperti itu, ya. Lapangan Usaha Indonesia, ya, KBLI, ya, itu tahun 2015 yang terakhir. Tapi kemarin ada perbaikan di tahun 2020 bertepatan dengan Hari Statistik tanggal 26 September kemarin. Yang ketiga klasifikasinya adalah klasifikasi komoditas Indonesia. Itu KBKI-nya itu tahun 2012 untuk barang dan KBKI 2013 untuk jasa. Jadi 3 ini yang populer. Latar belakang suatu data Indonesia dan KBLI. Jadi KBLI ini tujuannya adalah di mana satu data Indonesia ini yang dilaksanakan oleh BPS secara ofisial statistik. Namanya SDI gitu ya, satu data. Nah, acuan pelaksanaan dan pedoman itu harus dari BPS. Ya. Terus data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dibagi pakaikan, ya, dibagi pakaikan ke seluruh daerah maupun antar instansi, mendorong keterbukaan dan transparansi data. Ini biasanya oleh KPK itu ya. Nanti kita lihat nanti apa hubungan KBLI dengan KPK. Terus itu sesuai juga dengan Sistem Statistik Nasional atau SSN. Jadi dalam rangka SDI ini, maka KBLI kita ini adalah sangat diperlukan sekali untuk menuntun orang-orang menuju satu data. Kondisi saat ini perbedaan data statistik antar instansi, ya. Terus perbedaan data geospasial. Contoh nih, ya, geospasial nih. Iqbal, ya, Polda kita itu menurut apa? Polda, polisi daerah, menurut apa? Halo? Kota ya, Pak? Nah, menurut apa Polda? Provinsi ya? Provinsi. Kapolda Jawa Timur, Kapolda Jawa Barat. Ya. Kalau Kodam? Kota ya, Pak? Nah, Kodam menurut ada gabungan beberapa provinsi wilayah, kan? Nah, wilayah. Nah, itu nggak apa-apa asal geospasialnya jelas, konversinya jelas. Nah, itu yang di dalam KBLI tadi itu seperti itu. Aktivitas ekonomi kita tuh dibagi habis. Kalaupun ada yang simpang siur, itu harus jelas konversinya. Sulit mencari data pemerintah. Jadi Anda kalau sudah di lapangan di kerja di BPS, biasanya gitu. Prinsip satu data ini
ya adalah memenuhi standar data, memiliki metadata, menggunakan kode referensi, kan, memenuhi kaidah interoperabilitas data. Apa itu? Ya, keterbandingan antar instansi, antar daerah, antar unit, antar kementerian dan lembaga. Jadi keterbandingannya jelas gitu. Bisa kita ini kan, tidak simpang siur. Itulah makanya semua mereka didorong menggunakan satu KBLI yang sama. Nanti kita lihat nanti di dunia usaha, di dunia investasi akan terasa bagaimana pentingnya KBLI. Klasifikasi statistik mendukung SDI. Dan klasifikasi statistik ya mengharuskan acuan standar. Klasifikasi statistik menyediakan kerangka kerja yang komprehensif. Ya. BPS menerbitkan KBLI sesuai dengan peraturan kepala BPS ya, tahun 2017. Tapi ada yang 2020. KBLI digunakan disempurnakan 5 tahun sekali. Jadi sekarang ini 2020, nanti 2025 itu disempurnakan. Kira-kira kenapa itu Iqbal disempurnakan lagi? Ada lapangan usaha baru mungkin, Pak? Ada lapangan usaha baru, jadi karena semakin banyak lapangan usaha ya kan. Ya, apalagi sekarang yang daring ini nih, itu sangat mempengaruhi sekali di dalam aktivitas perekonomian. Ya. KBLI mengacu pada ISIC revisi 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Belum? Lanjut? Ada? Silakan. Ada? Belum, Pak. Belum. Kalau tidak ada, ya KBLI Indonesia ini ya merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi. Ya, ditandai dengan adanya input, proses produksi, dan menghasilkan output. Yang dilihat di sini apa, Iqbal? Bukan inputnya, bukan outputnya, tapi proses produksinya itu. Jadi aktivitas produksi. Dalam KBLI seluruh data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang sehomogen mungkin. Jadi aktivitas ekonomi tadi itu yang homogen nanti disatu klasifikasikan, ya sesuai kaidah dan standar tertentu yang tepat. Kegiatan yang memiliki proses yang sama dan menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi barang atau jasa dikelompokkan bersama dengan satu kode KBLI. Itu prinsipnya. Ya, KBLI merupakan klasifikasi menurut jenis aktivitas ekonomi sehingga ruang lingkupnya terbatas pada unit yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Iyalah si pelakunya kan, karena kita mengklasifikasikan aktivitasnya, si pelakunya ikut terlibat. Nggak mungkin lah aktivitas kalau nggak ada pelaku. Tapi mengenai outputnya, nah itu di KBKI tadi yang komunitas. Ya, terus pelakunya sebagai apa? Nah itu KBJI tadi. Tapi KBLI adalah melihat aktivitas ekonomi. Sejarahnya bisa lihat ya internasional tuh sampai sekarang ya ada KBLI, ada ASEAN, ada segala macam ya. Di Indonesia cukup banyak sejarahnya sampai ke yang terakhir KBLI 2015 ya. Tapi KBLI 2020 masih merujuk ke ISIC revisi 4 kan, mengikuti pengelenggaraan ISIC hingga level 4 digit ya. Menyesuaikan dengan klasifikasi ASEAN atau East Asia Manufacturing Statistic atau AMS ya, yang dikembangkan sampai 5 digit. Jadi yang KBLI terakhir tadi itu sesuai dengan ISIC revisi 4 itu tahun 2015, tapi disempurnakan lagi di KBLI 2020 sesuai dengan perban ya, peraturan badan nomor 2 tahun 2020 ya, merupakan penyempurnaan KBLI 2015 yang
dari Perka BPS nomor 19 tahun 2000. Ya, itu yang kita pakai sekarang. Perubahan kategorinya, coba Anda lihat Iqbal dari 2005 ke 2009. Ya, semakin banyak semakin sedikit Iqbal. 5 digit angka terdapat. Semakin banyak, Pak. Nah, semakin banyak. Itu jadi asumsi Anda benar itu, ya. Ada yang digabung, ada yang dirinci, ya. Sektor-sektor yang dirinci tadi itu biasanya di 4.0 itu, ya, yang kegiatan online dan jasa. Sementara untuk yang pertanian malah dulu dari 2 itu AB dijadiin A. Jadi pertanian itu masuk semua di dalam. Ya, pertanian, ternakan, perikanan, dan perburuan. Sehingga yang lain-lain juga menyesuaikan. Tapi di tempat yang lain banyak. Sampai, kalau dulu sampai Q gitu ya. Nah, sekarang sampai U kategori. Jadi kategorinya itu tadi huruf. Itu ke 2009. Kita lihat lebih jauh lagi dari 2009 ke 2015. Sepertinya tidak ada perubahan yang mendasar, tetapi yang proses-proses yang jasa itu dikembalikan ke sektor induknya. Ya, misalnya jasa pertanian, ya. Terus ada di air, ada di industri, itu dikembalikan ke sektor-sektornya yang bersangkutan. Karena mungkin kesulitan di dalam pengumpulan data. Begitu juga yang perdagangan daring tadi itu dikembalikan ke sektor komunikasi, informasi dan komunikasi. Kalau tadi tetap di sektor induk. Itu saja perubahan. Jadi KBLI 2009 dan 2015 tadi itu sama, cuman ada beberapa item-item, ya, kategorinya sama, cuman golongannya sama golongan pokok, ya. Nah, kalau 1 digitnya sama, 2 digit, 3 digit, 4 digit, mungkin ada yang penyesuaian. Ya. Latar belakang penyempurnaannya, ya kan, penggunaan KBLI sama dalam sistem online single submission, namanya OSS. Ya. Terus dalam rangka penetapan aksi penjagaan korupsi oleh KPK, dipercepatlah integrasi perizinan. Ya. Jadi perizinan tadi itu harus pakai KBLI 5 digit. Nanti kita lihat. Terus ada konsep RBA, namanya Risk Based Approach. Ya. Itu memberikan dampak pada tata kelola OSS, perubahan tata kelola OSS membutuhkan penyesuaian KPK. Sama dengan sektor yang kita asumsikan akan berubah. Itulah latar belakang penyempurnaan KBLI tadi yang tidak harus menunggu dalam 2 tahun. Nah, kita lihat sekarang antara 2020 dan 2015, ya, sama, tidak ada perbedaan. Ya. Judul kategorinya tidak ada perbedaan, tetapi yang hijau, yang biru-biru itu tulisannya, itu yang berubah. Ya. Pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang. Jadi daur ulang itu termasuk di sektor air. Kalau Anda lihat di neraca, kan? Dan remediasi, ya. Terus pengangkutan dan pergudangan itu ada penambahan, aktivasi keuangan dan asuransi, ya. Aktivasi profesional, aktivasi penyewaan dan sewa guna tanpa hak. Ya. Pendidikan itu juga, ya. Aktivitas kesehatan, aktivitas lainnya, dan aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apa itu contohnya, Iqbal? Yang apa dulu, Pak? Apa? Yang bagian apa? Apa contohnya itu?
aktivitas rumah tangga yang dipakai sendiri outputnya. TRT itu kan, ya apa asisten rumah tangga namanya. Jadi rumah tangga yang mempekerjakan pembantu. Nah, pembantu rumah tangga itu menghasilkan nilai tambah, tapi dipakai oleh rumah tangga sendiri, gitu maksudnya. Ya, terus sampai ke badan internasional. Jadi itulah di dalam 2015 ke 2020 semakin bertambah. Nah, kita lihat pertambahannya, kan pemutakhiran di sini satu digit kategori itu nggak berubah. Pemutakhiran distribusi level 2 digit golongan pokok, pemutakhiran level 3 digit golongan, ya, perbaikan judul dan penambahan kode baru, pemutakhiran level 4 sub golongan karena perbaikan judul, penambahan kode baru, perubahan deskriptif. Pemutakhiran level 5 kode 5 digit karena perbaikan judul, penambahan kode baru, perubahan deskripsi, pemindahan kode pengkodean kembali hasil perubahan dengan kementerian dan lembaga. Jadi ini dirapatkan interdep antar kementerian dan lembaga, itu usulan dari mereka bagaimana KBLI tadi itu menjadi sempurna dan kegiatan mereka bisa ditampung di dalam. Ini KBLI 2020 yang disahkan kemarin bulan September. Jadi kode angka 0 pada digit akhir digunakan jika suatu tingkatan KBLI tidak diuraikan menjadi subtingkat selanjutnya. Sementara kode 9 itu akhir dari uraiannya. Tapi kalau nanti ada yang lagi ditambahkan lagi di atas 9. Jadi ada kelompok alfabet, golongan pokok 2 digit, golongan 3 digit, subgolongan 4 digit, dan kelompok. Nah, perkembangannya seperti ini. Ya, dari 2015, 2017 ya sampai 2020. Yang paling banyak berubah adalah kategorinya tidak, subgolongan pokoknya juga tidak, tapi golongan 3 digitnya itu berubah 240 di 245, golongan 4 digitnya dari 520 567, kelompok 5 digitnya 1524 jadi 1709. Jadi menurut perban 2020 ini 3 digit bertambah 5, 4 digit bertambah 7, 5 digit bertambah 200. Jadi semakin kaya KBLI kita dengan kegiatan-kegiatan yang baru dan dulu tidak. Peluncurannya sudah dimulai pada bulan September 2020 kemarin. Ya, bersama 24 kementerian lembaga, penyesuaian OSS, ya, aksi pemberantasan korupsi pada peringatan Hari Statistik Nasional bulan September 2020. Dan akan menjadi momentum peluncuran KBLI. Ada pertanyaan dari sini? Ada? Ada? Kalau tidak, kita lihat bagaimana cara membacanya. Ya, sebenarnya di neraca kan Anda sudah belajar cara membacanya. Jadi kalau kita membaca 1 digit kategori C, misalnya industri pengolahan. Kalau C itu lulus apa enggak, Bu Iqbal? C lulus? Masih lulus, Pak. Masih lulus. Pas-pasan, Pak. Ya, pas-pasan ya. Jadi kategori C industri pengolahan. Ya. Dilanjutkan C10 industri makanan. Ya, itu sudah 2 digit golongan pokok. Jadi 10 industri makanan. Terus 101 3 digit industri pengolahan dan pengawetan daging. Jadi industri pengolahan, industri makanan, industri pengolahan dan pengawetan daging. Kita lanjutkan ke 4 digitnya. Industri pengolahan dan pengawetan ikan. Jadi daging tadi ikan rupanya. Ya, 4 digitnya 1021.
Dilanjutkan lagi untuk 5 digitnya supaya ikannya mau diapain nih ikannya? Ya, industri penggaraman pengeringan ikan. Jadi industri pengolahan, industri makanan, industri pengolahan daging, industri pengawetan ikan, terus industri pengasinan ikan. Nah, itu yang lebih rinci. Jadi kalau melihat lebih rinci dari kegiatan tadi itu, lihat di 5 digit. Ya, di bawahnya kita lihat itu ada industri, apalagi masalah ikan-ikan lah itu semua. Jadi untuk melihat lebih rinci tadi itu harus di dalam kelompoknya. Tapi dari ininya sudah tahu kita industri. Nah, industri apa ini? Itu cara membaca di dalam kategori golongan pokok, golongan, sub golongan, dan kelompok. Oke, sampai sini. Masih ada pertanyaan? Itu baru industri contoh. Ya. Ada pertanyaan? Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Lanjut. Kalau ini, nah sekarang kita melihat cara membaca KBLI lanjutan. Ya, ini ada kunci-kuncinya di sini. Kita lihat mulai dari kategori A. Apa tadi A itu? Pertanian. Kan? Jadi kita lihat di sini ada kategori, ada judul kategori, deskripsi singkatnya, key pointnya, dan contoh penulisan lapangan usaha. Supaya itu lebih ini, kita lihat key pointnya. Jadi pertanian nih, key pointnya apa? Ya, pertanian perkebunan, ya. Di peniannya pertanian hortikultura, ya. Buah mangga arum manis, kodenya 01132. Sehingga jelas instruksinya. Tapi key pointnya juga bisa kita, biasanya key point ini banyak ini ya, yang berkaitan dengan pertanian. Termasuk jasa penunjang pertanian. Tadinya jasa penunjang pertanian itu ditaruh di sektor jasa-jasa. Sekarang dikembalikan lagi ke pertanian karena sektor pertanian lah yang tahu dengan jasa tadi. Jasa membajak, jasa memanen, jasa menanam, dikembalikan ke kategori A. Jadi kalau A itu kategorinya kode 2 digitnya 01 sampai 03. Nggak usah dihafal, lihat aja. Kalau buku lengkapnya KBLI itu, Paris kamu bisa lihat nanti. Ya, itu setebal Al-Quran lebih. 700 halaman, Pak. Nah, berapa? 700, Pak. Nah, 700 halaman ya. Kalau ditimpuk sama maling itu mati maling itu kan lehernya. Gitu. Ya, kita lanjutkan B. Nah, B ini pertambangan ya. Itu dari 05 sampai 09. Ya, nanti baca sendiri. Ada key pointnya di situ. Ya, lapangan usahanya supaya lebih jelas itu yang terakhir. Kan? Contoh pemberian penulisan lapangan usaha. Jadi penggalian batu kapur. Kodenya jelas 5 digit. Ya. Oke, di C ini industri 10 sampai 33, D itu apa? Listrik, gas, dan air panas. Terus kalau E apa? Pengolahan air limbah, daur ulang sampah. Terus yang F konstruksi. Nah, yang kita pelajari di Satpro kita itu adalah kategori A, B, C, D, E, F. Yang sudah kita pelajari apa kemarin sebelum yang UTS? Pertanian Kehutanan Perikanan. Nah, A lulus ya. Nanti B masih lulus tuh ya. C
D nanti yang nggak lulus tuh, E nggak lulus, apalagi F. Nah, terus yang selanjutnya yang G ini di mana? Nih G dan selanjutnya kita pelajari nanti di mana? Industri. Di ini Industri. G ini perdagangan ya. Nanti kita pelajari di Satditjas. Nah, pada semester yang akan datang, semester gasal ganjil. Genap apa genap? Ya, sekarang kan semester ganjil nih ya. Nah, nanti kita pelajari di Satditjas itu kategori G, H, I, J, K, L, M, N, O, apa itu? Oh, ini yang menariknya. Apa itu, Iqbal? Administrasi pemerintahan, Pak. Administrasi pemerintah. Nah, kita itu di situ ya, Iqbal. Ya. STIS kan di situ itu. Ya, punya pemerintah. Ya, jadi yang berbau-bau pemerintah. O, P, U, R, S, T, U sampai ke lembaga internasional. Jadi nanti Anda baca sendiri lah. Dan yang paling penting di situ adalah melihat kategorinya apa, key pointnya apa, ya. Terus bagaimana penulisan lapangan usaha. Nah, KBLI ini dipakai di dalam penyajian tabel PDB maupun PDRB. Nah, saya udah lama melihat berapa kategori itu yang digunakan. Masih ingat nggak kamu, Iqbal, tabel PDB itu? Ada, kalau dulu kan cuma 9 itu. Ya, jasa pertanian, jasa-jasa. Sekarang ada sekitar 20-an gitu. Dari pertanian sampai dengan jasa juga, cuman dirinci gitu. Oke, masih ada yang lain? Pertanyaan? Ya, cara membacanya. Ya, nanti dibaca aja sama nonton video. Biar jelas apa yang dimaksudkan dengan. Oke, ada pertanyaan? Mana? Iqbal TS, lanjut. Gimana yang lain ada? Lanjut. Ada? Lanjut. Sekarang manfaat dan penggunaan KBLI. Ya. Kalau tadi bagaimana menyusunnya, bagaimana membacanya, sekarang manfaat dan penggunaan. Pertama adalah tujuan analisis pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Dari KBLI itu bertolaknya, nggak mungkin lah kalau nggak ada KBLI. Kan? Terus perbandingan internasional antar waktu, antar negara. Bisa apa? Time series maupun cross section gitu ya. Jenis datanya gitu ya, Iqbal. Iya, Time series cuma cross section. Terus menyediakan arus informasi berkelanjutan baik di PDB maupun PDB. Nah, ini perizinan investasi. Jadi nanti di BKPM itu akan mengeluarkan daftar negatif investasi. Yang mana saja nggak boleh investasi di Indonesia, KBLI-nya. Jadi diuraikan di dalam 5 digit. Jadi jelaskan. Jadi kalau usaha itu tidak boleh di Indonesia. Nah, apa misalnya, Iqbal yang nggak boleh di Indonesia tuh? Kejudian, Pak. Apa? Ketoprak. Masa modal asing bikin ketoprak? Nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada teknologi, namanya DNI, daftar negatif investasi. Yang mana-mana saja, itu dari KBRI. Yang ketiga, yang selanjutnya mempelajari perilaku satuan-satuan ekonomi. Jadi yang mana saja yang bergerak. Khusus untuk 2020, kan, sama dengan ini, cuman ditambahkan di nomor 3 tadi, dasar penentuan klasifikasi bidang usaha perizinan.
investasi penanaman modal namanya daftar prioritas, ya. Terus penataan pembinaan NSPK, norma standar pedoman dan klasifikasi. Nah, itu masalah, ya. Dan siapa ada yang membina. Penggunaannya bisa untuk internal maupun eksternal BPS. Kalau di BPS penyelesaian sainsnya tentu berguna sekali, ya. Regulasi kebijakan, ya, untuk BKPM, KPTMP, kan. Dalam ini Kementerian Perdagangan daftar izin perusahaan, ya. Kementerian Perdagangan SKPD, ya. Dirjen Pajak, ya, LPSE, sama LKPP. Itu sangat berguna sekali. Penggunaan datanya, ya, itu bisa dipergunakan oleh internal maupun eksternal BPS. Itulah KBLI yang dihasilkan. Kita lihat nih sekarang yang DNI tadi, daftar negatif investasi. Coba Anda lihat di kolom yang kanan itu, Iqbal, kamu bisa baca? Bisa, Pak. Nggak bisa? Kebaca nggak? Saya nggak baca. Kebaca, Pak. Kebaca? Ya, masih, Pak. Kan? Nah, itu daftar. Itu kan 5 digit tuh. Yang mana-mana saja yang tidak boleh diinvestasikan. Ya, di bidang perikanan, di bidang perkebunan. Ya, itu ditentukan dari KBLI 5 digitnya. Jadi kalau ada usaha itu tidak boleh modal asing masuk, ya, modal dalam negeri. Oke. Ini tanda daftar perusahaan. Jadi kalau Iqbal nanti ingin membuat perusahaan, itu ada namanya TDP, tanda daftar perusahaan. Itu yang panah-panah merah itu menyebutkan KBLI-nya. Di bidang apa nanti Iqbal mau berusaha? Ya. 5 digit tuh, ya. Kode KBLI 5 digit. Jelas, unik. Nah, baik di pusat maupun di daerah. Jadi nanti kalau Anda kerja di bidang KBLI ini, Anda akan dicoba telepon orang, Pak, tolong carikan, saya berusaha di bidang ini, KBLI-nya apa? Nanti mau dimasukkan di dalam tanda daftar perusahaan. Ya, begitu juga dengan yang di daerah. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi penggunaannya yang jelas untuk melihat negatif investasi dan tanda daftar perusahaan dan unik KBLI. Jadi kalau untuk membantu mencari klasifikasinya, kita nggak perlu hafal tuh Iqbal. Cuman clue-nya aja. Bapak apa nih ininya? Cari clue-nya. Kayak mencari kamus, ya, yang 700 halaman tadi. Nah, itu bisa secara offline maupun online. Nah, inovasinya ada KBLI 220 Sibaku online dan Sibaku mobile. Jadi Sibaku online itu yang dari komputer kita menghubungi online-nya BPS maupun dari HP yang mobile. Itu nanti akan ditunjukkan. Nggak tahu saya di dalam rekaman yang saya kirim 2 file tadi itu ada nggak cara? Ya, yang satu yang secara online Sibaku namanya, HTTP Sibaku BPS. Kalau yang mobile itu pakai HP menghubungi yang HTTP BPS Sibaku BPS. Itu aplikasi segala macam. Ya. Itu anak-anak milenial seperti Anda ini, ya, makanannya itu kan. Jadi tidak perlu hafal, tapi clue-nya apa? Jadi nanti kita mencari KBLI ini bisa lewat online, offline juga bisa kalau ke bukunya, maupun online lewat komputer BPS maupun dari HP Anda di mana Anda. Begitu. Terima kasih. Nah, ini alamat-alamatnya ini. Nah, gitu.
Ya, itu yang saya kirim kemarin itu, link YouTube-nya. Apa itu KBLI, cerita KBLI Pisang, terus ada kasus batas KBLI. Jadi walaupun kegiatan aktivitas ekonomi tadi itu sudah dibagi habis, ada saja beberapa kegiatan yang tidak bisa dibagi tergantung dari kalau-kalaunya tadi. Jadi di border line cases. Kalau kasusnya begini, maka masuk sini. Kalau begini, begini. Itu namanya borderline. Itu tidak banyak. Kalau borderline semuanya gimana ya, Mbak? Tidak jadi klasifikasinya. Anda merinci tabel, misalnya. Ya kan? 1, 2, 3. Lainnya 90%. Nah, nggak benar itu tabelnya. Harusnya yang lainnya berapa? Di bawah 10% ya. Gitu. Di cara membuat tabel itu. Ya, di bawah 5% atau 10%. Nah, yang borderline tadi itu sedikit. Oke, yang untuk lebih rincinya lagi Anda nonton film itu, yang apa itu KBLI dan cerita KBLI. Ada pertanyaan dari sini? Sudah hampir jam kita berbincang-bincang. Kalau ada pertanyaan lain juga silahkan. Ada? Ada, Iqbal, CS? Kalau saya nggak ada, Pak. Mungkin yang lain ada, Pak. Nggak ada. Yang lain ada? Ibnu kayaknya mau nanya, Pak. Nah, silakan. Nah, kalau nggak Enggak, sampai, nah silakan. Sejauh ini belum, Pak. Belum, nah, Belum, Pak. belum. Nah, ya, kapan nanyanya? Tahun depan. Kamu udah tinggal 4 tahun depan. Ya. Bintang mau nanya, Pak. Nah, ayo, Bintang. Silakan. Suaranya nggak masuk, Tang. Nggak masuk, coba. Nggak masuk nih suaranya. Kamu mute-nya dimatiin kali ya? Halo? Nah, ayo. Bintang. Nggak kedengaran suara kamu itu. Kenapa ya? Kenapa itu, Iqbal? Kurang tahu, Pak. Nah, nggak kedengaran ya? Apa Bintang di mana nih, Bintang? Jakarta apa di mana? Iya, Pak. Jakarta Utara dia, Pak. Jakarta Utara. Orang dekat ya, Tanjung Priok aja. Nggak kedengaran di Bintang. Atau mungkin Faris, Pak, mau nanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Nah, silakan. Silakan. Pak izin bertanya. Nah, silakan. Dengar suaraku nggak, teman-teman? Masuk, Sof. Halo? Ayo, kedengaran suaranya, kedengaran. Iya, izin bertanya, Pak. Ya, Kan tadi jenis klasifikasi statistik itu ada kayak KBLI, nah, KBKI, sama KBJI. KBBI Terus itu hanya Bapak 3 bilang, yang besar. Yang lain banyak, hanya 3 itu yang populer Nah, yang gitu. populer. Kenapa hanya 3 itu Ya, saja, karena Pak? itu yang Berarti apakah sering ada yang dipakai. lain gitu? Banyak yang lain. Nanti kalau Anda di sesi ekspor, ada namanya HS, Harmonized System. Itu klasifikasi juga. Kalau Anda di neraca, ada namanya klasifikasi fungsi pemerintah. Ya. Kalau di Sosenas, konsumsi KOIKOP namanya. Klasifikasi fungsi konsumsi rumah tangga. Jadi yang 3 itu yang banyak dipakai dalam besar. Yang lain-lainnya banyak. Ya, nggak usah kita pelajari itu, yang kita pelajari cuma 1 aja, KBLI aja. Oke? Terus untuk semuanya itu selalu ada penyempurnaan, Pak. Gimana? Coba suara kamu ulang lagi pelan-pelan. Halo? Putus ya? Itu berarti untuk semuanya itu ada penyempurnaan, Pak? Iya. Atau hanya... Nah,
KBLI. Ya, semuanya diformulkan. Tapi tadi yang sering dipakai itu KBLI. Kayak sampai 2020 ya. Kalau yang KBJI tadi 2015. Ya. Yang KBKI baru 2012 sama yang barang 2013 yang jasa. Tapi KBLI ini sudah sampai 2020 ya. Dan itu katanya sekali 5 tahun itu wajib dievaluasi dan disempurnakan. Karena sudah semakin banyak barang dan jasa maupun kegiatan menghasilkan literasi ekonomi itu semakin banyak. Oke. Ada lagi yang lain? Ini tadi Bintang nanya lewat chat. Nah, Bintang, ayo Bintang. Tang. Mana Bintang? Mungkin saya bacain aja Pak chatnya. Ya, nah, coba. Nah, bukan wajib kena pajak. Jadi KBLI kita ini dipergunakan oleh kantor pajak untuk melihat kegiatan-kegiatan yang harus dikasih pajak, begitu maksudnya. Bukan wajib kena pajak. Gitu ya. Jadi si objek pajak tadi itu dilihat dari KBLI kita, bukan KBLI yang dipajakin. Yang dipajakin apa? Aktivitasnya. Ya, kalau menghasilkan pendapatan yang wajib kena pajak. Kalau dia nggak wajib kena pajak, ya nggak kena pajak. Jadi jangan dibalik itu Bintang ya. Jangan dibalik. Jadi orang kantor pajak menentukan objek pajak tadi itu berdasarkan KBLI yang bersumber dari klasifikasi aktivitas ekonomi. Ada lagi yang lain? Ada? Iwayan Gede mungkin tadi Pak ingin bertanya Pak. Gede, coba. Nah, apa katanya? Coba bacain aja Iqbal. Mungkin mau bilang sendiri Pak orangnya. Oh, bilang sendiri dia. Gede di Bali ini ya? Di Bali apa Jakarta? Di Lombok, Pak. Oh, di Lombok. Nah. Iya. Tapi suara kamu jelas nih. Ayo Gede. Ya Pak, tadi kan yang saya lihatnya yang perubahan struktur KBLI itu Pak ya, kan ya, diperbarui tiap 5 tahun sekali gitu Pak. Ya. Nah, cuman tadi saya lihat ada KBLI 2017 itu ya. Kenapa muncul, kan itu baru 2 tahun Pak, maksudnya kenapa sudah muncul yang 2017 gitu, mungkin ada alasan pentingnya. Karena 2017 tadi itu banyak kegiatan baru yang kalau kita klasifikasikan di 2015 itu dia harusnya dipisah. Nah, adalah Perka BPS hingga 2017 itu juga atas desakan dari kementerian dan lembaga yang menangani kegiatan tersebut. Jadi nggak kaku 5 tahun gitu. Misalnya setahun sudah dievaluasi nggak ada masalah. Karena banyaknya kegiatan-kegiatan. Nah, berdasarkan peraturan. Tadi 2017 Perka ya. Sementara 2020 Perban. Peraturan badan. Kalau tadi kepalanya, sekarang badannya. Ya, kalau di ilmu hukum apa itu? Coba Gede kamu pelajari. Apa bedanya peraturan kepala dengan peraturan badan? Peraturan presiden dengan peraturan menteri. Nah, gitu tuh paling mungkin ya. Ya mungkin beda urut tingkatannya Pak. Urutan tingkatannya. Berarti KBLI itu apabila dirasa mendesak untuk dilakukan perubahan berarti tidak perlu menunggu 5 tahun ya Pak ya? Ya perlu menunggu 5 tahun. Ya. Kita gunakan KL yang ada nih. Ya. Sehingga kegiatan ini harus dibuat nih satu. Kan kodenya 9 dari itu. 1 sampai 9 kalau yang 1 digit. Kalau 2 digit 1 sampai 99. Kan? Kalau yang 3 digit 1 sampai 999. Sangat leluasa sekali kita. Ada lagi yang lain?
Ada? Iqbal? Cukup? Nah, shadow ya. Jadi ekonomi yang ada tapi nggak kelihatan nih. Seharusnya masuk. Ya. Apa yang di-shadowkan misalnya? Apa? Illegal fishing, nah, masuk di perikanan. Illegal logging, masuk di kehutanan. Nah, gitu. Ya. Jadi KBLI-nya tadi itu dia merupakan suatu kandang, ya. Tapi kalau yang shadow ekonomi tadi itu melihat apakah dia dihitung atau tidak, nah, itu masalah. Kandangnya sudah ada, rumahnya sudah ada, cuman barangnya ada apa enggak? Itu yang namanya shadow tadi. Ya, ada yang orang Surabaya di sini? Ada orang Surabaya? Ada? Iqbal, teman-teman kamu yang di Surabaya ada nggak? Jawa Timur? Ada yang dari Jawa Timur? Halo? Saya Jawa Timur, Pak. Ada? Di mana kamu? Kediri, Pak. Surabaya? Di Kediri. Ya, coba. Ya. Dulu yang apa? Yang namanya tempat pelacuran di Surabaya itu apa namanya? Doli, Pak. Nah, Doli ya, lupa saya. Sekarang kan udah nggak ada lagi ya. Itu gimana transaksi di Doli itu? Bisa nggak dihitung? Sekarang jadi pusat industri kecil. Nah, sekarang udah jelas itu ya, masuk di KBL. Kalau dulu masuk shadow ekonomi ya. Jadi PDRB Jatim itu berapa nilai tambah yang ada di Doli? Nah, gitu. Itu kan menarik juga untuk diteliti. Oke, ada yang lain? Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup? Ya? Iqbal, silakan doa Iqbal. Iya, Pak. Faris, silakan Faris. Oke. Ya, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, sampai di sini ya. Nanti ketemu di pertemuan yang ke-9 dengan tema yang lain. Dan saya ada utang nanti saya kirim ke Iqbal ya, untuk evaluasi Anda pada ITS. Hasilnya bagus-bagus. Ya, mudah-mudahan dapat dipertahankan. Oke, semuanya. Salam supaya kita sehat-sehat. Sampai ketemu lagi pada pekan yang datang. Ya, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.